Shalom jemaat yang terkasih, selamat hari Minggu buat kita semua. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam kebaktian Minggu pagi hari ini. Mari kita bernyanyi dari lagu yang berjudul Terpujilah Namamu Tuhan yang dipimpin oleh song leader kita. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan,
Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, atas nama Majelis Jemaat, kami menyambut saudara-saudari dengan shalom dan selamat hari Minggu. Khusus untuk saudara-saudari kami yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami sambut dengan kasih. Kehadiran saudara-saudari menyempurnakan sukacita kami. Di awal ibadah ini, mari kita dengarkan warta jemaat tentang perjalanan jemaat Tuhan, demikian juga rencana pelayanan di hari yang akan datang. Warta jemaat Minggu 7 Desember 2025. Yang pertama, majelis mengucapkan selamat hari Minggu kepada semua jemaat yang hadir pada kebaktian Minggu ini dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus, pelayanan doa dan konseling pastoral pribadi dapat menghubungi majelis. Yang kedua, update dana, penggalangan dana untuk pembangunan dan renovasi gereja per 2 Desember 2025. Janji iman runggun yang sudah terkumpul sebesar Rp861.690.000. Realisasi sebesar 96,52%. Janji iman runggun yang belum terkumpul sebesar Rp31.060.000. Penggalangan dana klasis per 7 Oktober 2025 sebesar Rp2.426.469.222. Penggalangan dana klasis yang sudah ditransfer ke runggun sebesar Rp2.632.992.778,74. Bagi jemaat terkasih yang masih belum menyelesaikan janji iman, diharapkan segera dilakukan sebelum dilakukan tutup buku. Pembangunan dan renovasi gedung ibadah GBKP Runggun Yogyakarta akan dilakukan setelah selesai proses balik nama sertifikat gereja dan pengurusan IMB atau PBG, persetujuan bangunan gedung. Yang ketiga, fokus garis besar pelayanan GBP GBKP tahun 2026, relasi dengan Tuhan, Nandai Dibata. Yang keempat, jemaat terkasih yang berpartisipasi dalam lelang-lelang 5 Oktober 2025 sudah dapat melunasi ke bendahara panitia lelang-lelang dengan rekening bank Mandiri nomor rekening 1060004893932 atas nama Adrijan Edward Purba. Yang kelima, sudah diterima surat atestasi dari BPMR GBKP Runggun Ketaren Klasis Kabanjahe Sukarame tentang pindah keanggotaan saudari terkasih yang bernama Christine Verbina Beruginting. Yang ketujuh, sudah diterima surat atestasi dari BPMR GBKP Runggun Pancur Siwa Batu Karang Kuta Klasis Sinabung tentang pindah keanggotaan saudari terkasih yang bernama Alin Nora Ivana Brusur Bakti. Yang kedelapan, sudah diterima surat atestasi dari BPMR GBKP Runggun Padang Bulan kilometer 7 Klasis Medan Deli Tua tentang pindah keanggotaan saudara terkasih yang bernama Yehezkiel Faska Bevi Sembiring. Dimintakan untuk nama-nama yang disebutkan di atas tadi agar setelah selesai kebaktian untuk menemui majelis di ruang kesekretariatan. Selanjutnya, sermon majelis akan dilakukan pada hari Rabu 17 Desember 2025 jam 16.30 sampai 18.00 WIB secara Zoom meeting. Dan sidang majelis Runggun akan dilakukan pada hari Kamis 18 Desember 2025 jam 18.00 sampai 21.00 WIB di ruang konsistori dan Zoom meeting bagi Perminggun Solo. Selanjutnya,
informasi kolekte persembahan untuk minggu ini. Kolekte pertama ditujukan untuk kolekte umum. Kolekte kedua ditujukan untuk kolekte ekstra kesejahteraan pendeta Runggun. Dan kolekte ketiga maju ke depan untuk bencana banjir di Sumatera Utara. Mohon perhatian kita semua untuk persembahan ini. Terima kasih kami sampaikan kepada saudara semua yang telah memberikan persembahan ucapan syukur dan persepuluhan atas nama yang pertama TO, kedua NN Are, ketiga keluarga Bapak Ciketa Tarigan, yang keempat keluarga Pertua Emeritus Bapak Esi Sebayang, kelima keluarga Wahyu Tarigan, keenam NN, ketujuh keluarga Bapak Aurel Sebayang, dan datanya dapat kita lihat di dalam warta jemaat. Untuk warta PJJ dan kategori lainnya bisa kita lihat di dalam warta jemaat dan di dalam grup WA masing-masing. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam ibadah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah minggu Advent yang kedua, saat kita menantikan kedatangan Yesus ke dunia. Sebagaimana orang Israel menantikan kedatangan Juru Selamat yang dinubuatkan Allah untuk melepaskan bangsanya dari penderitaan. Demikian juga pada minggu ini kita menantikan kedatangan Juru Selamat, pertolongan Tuhan yang mampu membebaskan kita dari setiap penderitaan dan pergumulan hidup. Sikap hidup yang benar adalah tabah dan setia dalam penantian. Tuhan segera datang. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Mari kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru NKB nomor 5 bait yang pertama dan yang kedua. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tak jemu. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Rajaku. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Allah Bapa dan di dalam Anaknya Yesus Kristus, di dalam penyertaan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin. 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 Amin.
Roma 15 ayat 8 sebagai invokasio yang berbunyi demikian. Maksudku, demi kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada bapa leluhur. Marilah kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian kita. Nyanyikanlah Kidung Baru NKB nomor 204 ayat 1, 2, dan 4. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang tercela, melihat Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Jemaat dipersilahkan duduk. Pujian bagi Tuhan yang dinantikan. Kita akan membaca secara responsoria. Terpujilah Tuhan, sebab Dialah terang kehidupan bagi orang yang hidup di dalam kegelapan dan bagi orang yang hidup di dunia yang penuh dengan kekelaman. Karena atasnya terang Tuhan bersinar. Maranatha, Maranatha, Tuhan segera datang. Terpujilah Tuhan, sebab Dialah pemimpin, sumber dari segala pertolongan, Tuhan yang kekal dan yang maha kuasa, Raja damai yang memerintah di atas kebenaran dan keadilan. Maranatha, Maranatha, Tuhan segera datang. Terpujilah Tuhan, sebab Dialah pengharapan hidup yang memberikan kedamaian dan terang di dalam dunia yang gelap. Maranatha, Maranatha, Tuhan segera datang. Saudaraku, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sama seperti Engkau yang datang sebagai terang, sebagai damai dan sebagai pengharapan bagi kami, jadikanlah kami sebagai terang
dan damai-Mu bagi sekeliling kami, agar tetap tegar dalam pengharapan menantikan Engkau. Amin. Mari kita memuji Tuhan di dalam NKB 50 ayat 1, 2, dan 3. Satu lagi. Fajar yang baru sudah rekat, Yesus Kristus datang dalam dunia. Hari bahagia tinggal tetap, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Kabar yang baik nyanyikanlah, Yesus Kristus datang dalam dunia. Suara yang nyaring pun bergema, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Bumi yang baru telah menjelang, Yesus Kristus datang dalam dunia. Damai sejahtera tak bersela, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Manusia di hadapan Allah. Kita akan membaca secara responsoria. Akulah Tuhan Allahmu yang telah berjanji untuk datang sebagai pertolonganmu. Tetaplah hidup di dalam pengharapan kepadaku. Akulah terangmu. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam kita menghadapi persoalan hidup, seringkali kita tidak teguh menantikan pertolongan Tuhan. Bahkan sering kekhawatiran kita membuat kita hilang pengharapan
sehingga menjadi jauh dari Tuhan dan jatuh ke dalam dosa dan penderitaan. Ya Tuhan, sering kami tidak sabar menantikan pertolongan Tuhan, sehingga kami tidak teguh berpengharapan. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kekhawatiran sering menguasai kita jauh melebihi janji Tuhan yang ada pada kita, sehingga kita menjadi jauh dari Tuhan. Ya Tuhan, kami sering mengabaikan janji dan keadilan-Mu, sehingga kami lebih mengikuti tawaran dunia yang penuh dengan kegelapan. Ya Tuhan, ampunilah kami. Marilah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan di dalam saat teduh kita. Saudaraku, marilah ungkapkan segala keluh kesah kita kepada Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 bait pertama, kedua, dan ketiga. Yesus kabari karuniaku, aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, iman penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Janji Tuhan bagi orang yang berharap kepadanya. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Sebagai hamba Tuhan, aku menyampaikan sabdanya kepada kita, supaya kita bersiap dan sabar menanti kedatangan Tuhan yang menjadi pertolongan kita. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Hendaklah engkau setia sampai mati,
dan aku akan mengaruniakan kamu mahkota kehidupan. Kita sungguh bersukacita sebab Tuhan sudah memberi jaminan kehidupan bagi kita. Mari kita memuji Tuhan di dalam nyanyian kita, nyanyian Kidung Baru nomor 119 bait pertama, kedua, dan yang ketiga. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Manislah gema Injilnya, firman kehidupan, damai ampunan diberinya, firman kehidupan. Yesus juru selamat, sumber segala rahmat, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan bagian yang pertama, mari kita bersama mendengarkan persembahan pujian dari PJJ Sektor Filipi.
Puji Tuhan, terima kasih atas puji-pujiannya dari sektor Filipi. Kiranya Tuhan memberkati baik pribadi maupun keluarga di tengah-tengah sektor Filipi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tibalah kita akan membaca firman Allah bagian yang pertama yang diambil dari Yehezkiel 18 ayat 30 sampai dengan 32. Kita akan membaca secara responsoria. Saya akan membaca ayat 30, kemudian jemaat 31 dan kembali 32. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian dengan Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Firman Tuhan demikian. Oleh karena itu, hai kaum Israel, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala pelanggaranmu, supaya hal itu tidak menjadi bagimu batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan pada kematian seseorang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah supaya kamu hidup. Sampai di sini pembacaan kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita bersama berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber rahmat dan cinta kasih serta kebenaran. Di dalam masa Minggu Advent pada saat ini, kami bersama-sama ingin belajar untuk menghayati arti pertobatan. Seperti yang kami dengar di dalam firman Tuhan yang baru saja kami baca bersama. Ketika kami diundang untuk menjadi anak-anak-Mu yang bukan hanya pandai berbicara tentang Tuhan, tetapi kami sungguh-sungguh menghadirkan hidup yang baru, hidup di dalam pertobatan dan membiarkan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang benar, tetapi juga sekaligus penuh dengan cinta dari Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami memohon pimpinan Roh Kudus, agar kami semua orang yang berdosa ini dimampukan hanya oleh Tuhan sendiri. Kalau kami pada saat ini juga akan merenungkan firman Tuhan, kami mau mendengarkan khotbah, ketika kami mau mencoba untuk menghayati kehendak-Mu, pimpinlah kami semua, agar di dalam setiap kelemahan dan kekurangan kami sungguh hanya dimampukan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan firman akan diambil dari kitab Wahyu, pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat 7.
kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki pelita emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketabahanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah menguji mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Engkau tetap tabah, sabar menderita karena namaku dan tidak mengenal lelah. Meskipun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki pelitamu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi inilah yang ada padamu, engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Firdaus Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema dari perenungan firman pada saat ini bertobat dan tetap mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, kita mau bersama-sama mencoba untuk mengingat bahwa pada masa Advent, ketika kita menantikan kehadiran Tuhan dan kemudian nanti kita akan merayakannya pada saat hari raya Natal, di mana Kristus Allah itu sendiri bersedia datang di tengah-tengah dunia. Tetapi saudara-saudara, Advent adalah satu masa di mana kita diajak bukan hanya sekedar menantikan pesta, tetapi justru menjadi orang yang berjaga-jaga. Saya rasa itu adalah bacaan klasik dalam Minggu Advent ya. Berjaga-jaga, dan berjaga-jaga itu bukan cuma duduk diam. Berjaga-jaga adalah mencoba untuk menghayati kesadaran, menghayati keseriusan pada siapa yang kita nantikan. Nah, maka tema pada hari Minggu ini menurut saya adalah tema yang juga sangat kuat dan klasik dalam Minggu Advent. Di dalam masa berjaga-jaga, di dalam masa menantikan kehadiran Tuhan, maka kita berbicara tentang bertobat. Nah, saudara-saudara, maka kalau kita berbicara tentang bertobat, pertanyaan saya adalah apa yang membuat kita bertobat? Atau kalau saya ganti, saudara-saudara, pertanyaannya menjadi apa yang membuat kita tidak bertobat? Bisa ditangkap ya, saudara-saudara ya? Karena kita bisa bicara tentang bertobat, bertobat itu menjadi orang yang baik, bertobat itu begini dan begitu, saya rasa itu semua kita paham. Tetapi bagaimana kita akan bertobat? Apa yang memotivasi? Atau apa yang akan justru menghalangi pertobatan? Nah, saudara-saudara, mari kita sedikit bermain-main dengan gambar. Saya ingin minta tolong multimedia untuk menunjukkan gambar. Nah, saudara-saudara, wah, politik nih, rada-rada nyerempet-nyerempet nih. Ya, saudara-saudara, saya rasa kita tidak mesti terlalu khawatir ya, karena ini sudah menjadi sebuah percakapan internasional, bukan cuma nasional, internasional. Semua media, semua kalangan, semua kelompok aktivis dari berbagai negara, ketika Indonesia mengumumkan 10 pahlawan nasional baru pada tahun 2025, maka lalu ramailah percakapan. Saya tidak mau bicara tentang yang 8, tapi yang 2 ini lalu jadi ramai luar biasa, saudara-saudara. Teman-teman, saya rasa kita tahu ya kenapa ini lalu disebut jadi ironi. Ironi, saya tidak mau mengajarkan dari mimbar untuk membenci seseorang. Lebih tajam saja.
Gereja tidak mengajarkan kita untuk membenci Pak Harto. Gereja tidak mengajarkan kita untuk mengabaikan kebaikan dan keberhasilan. Tapi gereja harus bisa bicara tentang hal yang tidak boleh ditutupi. Saudara-saudara, kenapa ini menjadi ironi? Saya rasa teman-teman yang hidup dari seumur saya lebih tua barangkali semua akan bisa sangat paham bagaimana situasi masa Orde Baru. Tetapi teman-teman yang masih muda saya rasa juga bisa belajar dan bisa membaca sangat banyak bagaimana masa Orde Baru. Orde Baru adalah masa yang dipimpin oleh Pak Harto dan penuh dengan pembangunan di satu sisi. Tetapi juga penuh dengan ironi-ironi karena berbagai macam represi. Dan itu adalah sesuatu yang harus kita akui sebagai sesuatu yang ada. Maka ketika Pak Harto diangkat menjadi pahlawan, seingat saya sudah bertahun-tahun ke belakang, tiap tahun percakapan mengenai apakah Pak Harto boleh jadi pahlawan itu selalu jadi perdebatan. Tidak pernah berhasil karena persoalan-persoalan yang kemudian muncul. Masalah hak asasi manusia, masalah represi-represi, masalah nepotisme, masalah korupsi dan sebagainya. Sehingga selalu gagal, tapi tahun ini berhasil. Persoalan menjadi semakin rumit ketika Pak Harto menjadi pahlawan nasional bersama dengan Marsina. Kita tahu, kalau Bapak Ibu agak lupa, kita tahu betul atau kita bisa diingatkan bahwa Marsina adalah seorang buruh di Jawa Barat. Dan tahun 1993 saya ingat sekali, saya masih kuliah pada saat itu, saya baru pulang stase pada saat itu dan kejadian itu muncul. Marsina adalah seorang buruh yang berusaha untuk memperjuangkan haknya karena upahnya tidak naik padahal pemerintah bilang sudah harus naik. Dia bersama kawan-kawannya, seorang perempuan yang luar biasa, bersama begitu banyak kawan-kawan buruh ingin mempertanyakan kenapa kami tidak bisa mendapatkan kenaikan upah. Dia datang ke aparat, dia mencoba untuk mempertanyakan, ada 13 orang kawannya laki-laki yang tiba-tiba ditangkap dan dipecat karena memprotes soal upah. Dia bilang, kenapa kawan saya malah ditangkap tanpa proses yang jelas? Kami hanya mempertanyakan upah. 3 hari setelah ia datang ke aparat, ia ditemukan meninggal dunia dengan tubuh yang luka parah. Saudara-saudara bisa cari di internet di mana-mana ya. Bahkan ada satu YouTube channel yang memperlihatkan apa saja yang luka pada Marsina. Tulang rusuk yang patah, tulang ini yang remuk. Jadi dipukuli dengan sangat serius. Dan dia meninggal. Sampai sekarang dia selalu dijadikan simbol dari perjuangan. Saudara-saudara, sekali lagi, apa yang ironi di sini? Ironi adalah ketika kita melihat ketidaksesuaian, kesaling terhubungan satu dengan yang lain. Ketika Marsina yang berjuang untuk haknya menjadi pahlawan karena dia gugur. Tapi kalau pada saat yang bersamaan orang yang membiarkan persoalan itu terjadi juga jadi pahlawan, apa masalah serius yang muncul, saudara-saudara? Maka antara yang benar dan yang salah menjadi kabur, betul nggak? Persoalan terbesar di tengah-tengah masyarakat kita adalah ketidakjelasan mana yang benar dan mana yang salah. Ketika yang benar diangkat, tetapi ketika yang salah juga diangkat, maka yang benar menjadi tidak jelas. Yang salah juga menjadi tidak jelas. Banyak persoalan ketika urusan-urusan yang salah itu dibungkus dengan narasi agama, dibungkus dengan narasi kebaikan yang lain, dibungkus dengan catatan-catatan yang berbeda, sehingga kemudian yang salah menjadi tidak jelas, yang benar itu menjadi tidak jelas. Saudara-saudara, sekali lagi dalam segala hormat, ketika orang mencoba untuk mengatakan Pak Harto itu banyak kebaikan, betul. Dan jangan pernah sangkali apa yang dia lakukan. Bangsa kita sampai di titik ini karena sejarah di mana Pak Harto juga memimpin, betul? Tetapi bahwa ketika kita berjalan ada benar dan ada salah,
Maka yang salah jangan dibenar-benarkan dengan catatan nggak ada kok, nggak ada masalah kok. Saudara, kalau saudara ingat ya, saya khotbah di sini tahun lalu. Dan tahun lalu saya bercerita sedikit tentang betapa gereja sulit sekali diajak untuk melihat calon presiden kita. Ketika waktu itu mau pemilu baru saja pemilu selesai dan sebagainya. Tidak jadi soal memilih siapa, tapi jangan yang salah jadi benar. Yang salah harus diakui. Maka yang benar jadi jelas, betul nggak? Yang benar itu jadi tegas. Yang salah itu diakui dan kemudian menjadi salah. Bukan yang salah jadi benar. Persoalan di dalam ironi ini adalah bahwa yang salah itu lalu jadi tidak ada. Seolah-olah tidak ada. Ya banyak pejabat-pejabat kita ya saudara-saudara, maaf kalau ada yang mungkin sedikit beririsan dengan aktivitas saudara-saudara. Tetapi ada pejabat kita yang mengatakan tidak ada kok masalah nepotisme, tidak ada kok masalah kekerasan, tidak ada masalah represi. Ya mungkin dia tidak merasakan. Bagaimana dengan orang-orang yang merasakan? Bagaimana petani-petani di Lampung dulu merasakan dan bahkan ditembak mati hanya karena tanahnya diambil oleh pemerintah dan orang-orang berkuasa? Bagaimana para buruh dan orang-orang yang bekerja di lapangan yang memperjuangkan haknya dan direpresi habis-habisan? Istri saya bercerita bagaimana di Pulau Nias misalnya orang-orang untuk keluarga berencana itu digiring oleh tentara dengan kokangan senapan senjata. Bagaimana dengan hal-hal itu? Kenapa tiba-tiba hilang? Tiba-tiba semua nggak apa-apa? Maka saudara-saudara, kalau kita mau bicara tentang pertobatan, apa yang membuat pertobatan itu tidak terjadi? Ketika yang salah tidak pernah diakui. Betul nggak? Ketika suka tidak suka, sengaja tidak sengaja, kita mau mengatakan ada yang salah, ada yang benar, tapi ada yang salah. Peristiwa bencana alam di Sumatera, saudara-saudara, dengan segala keprihatinan kita, mungkin saudara-saudara ada keluarga, ada kerabat, ada orang dekat, ada teman yang mungkin saudara-saudara tahu betul mengalami, mungkin malah keluarga dekat kita. Kemarin saya ngobrol dengan seorang mahasiswa kami di Fakultas Teologi UKDW, saudara Theo Fani di program magister, dan dia bercerita berhari-hari dia tidak mendapatkan kabar dari orang tuanya di Sibolga karena sinyal yang hilang, bencana yang gila luar biasa. Semua orang bilang ini bencana alam, ini anomali. Indonesia sekarang mengalami hal yang biasanya dialami oleh Filipina. Biasanya Filipina tidak sampai ke Indonesia, tapi kali ini Indonesia. Betul, saudara-saudara, ada anomali cuaca, ada anomali lingkungan. Tapi juga jangan kemudian seolah-olah penggundulan hutan, izin-izin yang tak jelas, tambang-tambang itu tidak jadi masalah, betul nggak? Di mana akan ada pertobatan ketika semua pejabat ngomong di media tidak ada kok penebangan hutan, tidak ada penggumbulan hutan. Sebelum saya turun dari mobil, istri saya menunjukkan satu berita di media. Saya tidak tahu tentara itu apa ya, Pangdam, apa saya tidak tahu. Tidak ada penggundulan hutan. Ya saudara-saudara, saya bukan aktivis lingkungan langsung, tapi saya rasa kita bisa membaca dari sejuta informasi yang benar, bukan cuma yang tidak benar, tapi yang benar, bahwa ada sesuatu yang salah. Selama yang salah selalu ditutupi dan yang benar itu tidak jelas mana yang beneran benar dan mana yang benar tapi tidak benar, maka pertobatan itu omong kosong, saudara-saudara. Percayalah. Saya sudah berkhotbah berkali-kali dan saya selalu mengatakan bahwa gereja dipenuhi oleh anggota jemaat. Haleluya. Maranatha sekarang karena lagi Advent. Puji Tuhan. Tetapi penuhnya anggota gereja memenuhi gedung gereja, penuhnya umat beragama untuk ada di tengah-tengah aktivitas keagamaan. Apakah itu berjalan di dalam kesadaran bahwa kalau saya salah, saya akan mengatakan itu salah. Kalau saya benar, saya akan memperjuangkan yang benar. Dan kalau saya melihat yang salah, saya akan bicara tentang yang salah. Dan kalau saya memang mau memperjuangkan yang benar, saya tidak akan pernah berhenti untuk memperjuangkan yang benar. Saya boleh jadi pendeta, tapi kalau saya salah,
saya tidak bisa membenarkan kesalahan saya karena saya pendeta. Betul nggak? Ya, Bapak pernah salah tapi nggak apa-apalah, Bapak pendeta. Salah, saudara-saudara. Salah. Gereja seringkali tidak ada di dalam pertobatan karena begitu. Ketika seorang pejabat gerejawi melakukan pelecehan seksual di gereja, dan ada orang yang jadi korban dan menjadi sangat terluka, lalu semua orang bilang, bahkan keluarga dari korban bilang, dia akan pejabat gerejawi, dia akan pertua, dia akan pendeta, dia akan aktivis dari Moria, dia aktivis dari kelompok-kelompok pelayanan. Udahlah. Begitu yang salah tidak menjadi jelas, maka pertobatan tidak pernah akan terjadi. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang akan menjadi kerangka berpikir untuk melihat kitab Wahyu. Saudara-saudara waduh udah sepanjang ini baru boleh baca Alkitab ya. Saya akan cepat saja saudara-saudara untuk memperlihatkan kitab Wahyunya. Tapi kerangka itu yang harus kita pakai. Saudara-saudara coba kita lihat ya apa yang terjadi di kitab Wahyu dengan cepat. Saudara-saudara, di dalam Wahyu 2 ini adalah salah satu surat yang ditujukan kepada salah satu dari 7 jemaat di Asia, jemaat dan gereja mula-mula pada saat itu, dan ini adalah gereja yang ada di Efesus. Dan saudara-saudara, di dalam ayat 1 sampai 3, Wahyu mencoba untuk menunjukkan jemaat Efesus itu baik atau tidak baik. Ayat 1 sampai 3, jemaat Efesus baik atau tidak baik? Jangan geleng-geleng dulu dilihat. Kalau ayat 1 sampai 3 ya. Ayat 1 sampai 3, penulis surat Wahyu, saya ngomong begitu karena beda. 1 sampai 3, jemaat Efesus dikatakan baik. Kenapa mereka baik? Di situ dikatakan mereka membanggakan, mereka kuat, mereka sabar, ya kan? Mereka mampu untuk mencoba memperjuangkan sesuatu. Kita tahu di dalam sejarah gereja mula-mula ada banyak sekali tekanan-tekanan dan persoalan-persoalan, tapi mereka mampu menjadi gereja yang mempertahankan ajaran, aturan, doktrin. Mereka mampu untuk menjadi gereja yang bertahan. Mereka gereja yang baik. Setidaknya kelihatan baik. Saudara-saudara, maka kita semua bersyukur. Tetapi yang menarik adalah ketika lalu pindah ayat 4 sampai 5. Ayat 4 dimulai dengan kata, meskipun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara-saudara, menurut saya ini adalah salah satu cerita yang baik sekali untuk kita ingat di dalam Alkitab. Pertobatan tuh gak selalu kayak drama Natal. Orang jahat jadi baik, mabuk menyesal gitu kan ya. Tadinya korupsi lalu tidak korupsi. Drama-drama itu selalu drama yang begitu ya. Ekstrimnya seperti itu. Dan ya oke, pertobatan ya seperti itu, dari jahat menjadi tidak jahat begitu. Tetapi yang kita lihat di sini bukan gitu. Bukan dari jahat setengah mati lalu menjadi baik setengah mati. Kadang-kadang kan kita suka heran-heran dengan drama-drama seperti itu kan ya. Karena orang yang bisa jahat setengah mati itu tiba-tiba jadi baik sekali, sinetron. Pindah begitu. Pertobatan bukan kayak gitu, pertobatan. Tapi kitab Wahyu bercerita agak beda. Kitab Wahyu bercerita tentang bahwa pertobatan itu justru diharapkan terjadi bukan ketika orang merasa atau orang tahu dia sudah jahat. Pertobatan justru seringkali dibutuhkan ketika orang merasa sudah baik. Ketika orang merasa semuanya beres, semuanya oke, semuanya baik, semuanya dekat dengan Tuhan. Ketika saya sudah menjadi gereja, ketika saya sudah bertahan, ketika saya punya aturan, ketika saya punya doktrin, saya pegang dengan tegas, saya baik. Tapi justru di dalam kondisi itulah Wahyu kemudian mengatakan, aku mencela engkau. Tuhan justru mencela ketika mereka meninggalkan cinta. Dan ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Pertobatan pertama-tama datang dari kesadaran bahwa kadang kita merasa semua sudah beres.
Advent, menantikan Tuhan. Kita sudah ke gereja, kita sudah merayakan Natal, kita selalu menyiapkan Natal, semua beres, relasi dengan Tuhan beres. Dalam kondisi beres, sudah kita tidak ingat untuk bertobat. Karena di balik jubah saya, di balik khotbah, di balik saya berbicara tentang Tuhan, saya bisa punya dosa. Saya bisa punya kelemahan, saya bisa melakukan kesalahan, diakui atau tidak. Berani gak saya mengatakan saya salah, dan saya menyesal, dan saya serius dengan itu. Saudara-saudara, di dalam kitab Wahyu, cinta kasih dikatakan sebagai sesuatu yang sangat serius. Gambar ini udah boleh dimatikan ya, supaya jangan terus ngeliatin Pak Harto dan Marsina. Saya lupa suruh matiin. Terima kasih. Ketika kita mencoba untuk melihat cinta kasih, maka di dalam kitab Wahyu nampaknya Tuhan mengharapkan gereja orang beriman bukan cuma tahu aturan, bukan cuma mampu memperlihatkan keberanian untuk melawan penindasan. Beberapa waktu lalu saya ingat ketika ada satu orang yang mengatakan orang Kristen tuh harus berani menunjukkan kita Kristen, berani mengatakan sesuatu. Ya, saya rasa oke, begitu ya. Tapi kalau kita baca Wahyu, iman tuh bukan sekedar berani ngomong saya Kristen, berani pasang kalung salib misalnya di dalam ornamen simbol atau hiasan yang kita punya. Bukan sekedar itu. Orang bisa berani, orang bisa hebat. Tetapi ketika Wahyu, ketika Tuhan melalui kitab Wahyu mencoba untuk mengatakan betapa engkau meninggalkan kasih yang mula-mula, maka di sini Tuhan mengajak sesuatu yang mendalam. Kita tidak tahu persis sebetulnya apa yang terjadi pada jemaat Efesus, tetapi yang kita bisa tahu adalah bahwa jemaat Efesus hebat di dalam tampilan, tetapi jemaat Efesus kurang di dalam mengelola hidup spiritualitasnya. Cinta kasih bukan aturan. Cinta kasih adalah nilai hidup. Cinta kasih adalah modal untuk kita mempertimbangkan banyak hal. Gereja bisa punya aturan, tetapi cinta kasih akan membuat aturan itu hadir dalam kebajikan. Gereja bisa punya hukum, tapi cinta kasih akan membuat hukum itu ditafsir, hukum itu dihayati, hukum itu diterjemahkan dalam kebajikan. Kalau teman-teman yang mahasiswa Fakultas Teologi dan alumni yang baru lulus juga, ada yang baru lulus soalnya di sini. Jadi saya akan mengingatkan satu kata yang bagus menurut Aristoteles, phronesis. Kemampuan seseorang untuk menjadi bijaksana. Dan cinta kasih yang dikatakan dalam kitab Wahyu adalah memampukan orang bukan hanya hafal aturan iman, tetapi kebajikan, kebijakan untuk menafsir, untuk menerjemahkan tindakan-tindakan yang benar. Ketika gereja betul-betul mencoba untuk taat kepada Tuhan, maka gereja harus memiliki cinta sehingga aturan dan ketaatan kepada Tuhan akan hadir dalam kebenaran dengan kasih dan kasih dengan kebenaran. Saudara-saudara, cinta kasih tanpa kebenaran sembarangan. Kebenaran tanpa cinta kasih kekejaman. Ya kan? Orang yang bilang pokoknya harus begini, pokoknya harus begitu, tanpa cinta itu bisa kejamnya luar biasa. Tapi pokoknya kasih, terima saja. Pendeta melakukan kesalahan, boleh. Pertua boleh melakukan kesalahan, boleh. Orang Kristen melakukan kesalahan, ya diampunilah. Selalu kita melakukan itu, maka kebenaran itu hilang. Kebenaran tanpa kasih menjadi kejam, kasih tanpa kebenaran menjadi sembrono. Maka saudara-saudara, ketika Tuhan mengingatkan umat dalam kitab Wahyu, engkau meninggalkan kasih, maka dia sedang mengingatkan, Tuhan sedang mengingatkan jemaat Efesus untuk mampu ada di dalam kesungguhan, kebajikan dan kebijakan.
Dan cinta kasih seperti itulah yang akan memampukan kita untuk melihat mana yang benar, mana yang salah. Cinta kasih dan kebajikan itulah yang membuat orang tidak sembarangan mencampur adukan benar dan salah. Cinta kasih seperti itulah yang membuat orang menjadi bijaksana untuk tidak membuat yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Cinta kasih seperti itu yang membuat orang akan berhati-hati di dalam kesadaran untuk menemukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan disitulah pertobatan menjadi masuk akal. Kalau saudara-saudara setuju, saudara akan mengatakan amin, tapi jangan ngomong sekarang. Jangan di gereja, kalau di gereja setiap ditanya pasti amin. Maka jangan di gereja jawabnya. Tapi ketika saudara naik motor, ketika saudara naik mobil, ketika saudara bekerja, ketika ketemu sama suami yang jengkelin, ketika ketemu sama istri yang tidak selalu oke, ketika ketemu dengan anak-anak yang tidak selalu sesuai dengan kehendak kita, apa yang kita akan tampilkan? Kebajikan, kebijakan, pertimbangan, pertobatan seperti apa? Kesetiaan pada Tuhan yang seperti apa? Melihat mana yang benar, mana yang salah, dan memilahnya dengan baik. Cerita Pak Harto dan Marsinah sekali lagi memperlihatkan kegagapan kita semua. Bukan cuma pemerintah, saya rasa ya. Kegagapan kita semua untuk menjadi bajik, untuk menjadi bijak. Dan kegagapan untuk menjadi bijak akan membuat sulit sekali pertobatan itu, percayalah saudara-saudara. Kita tutup ya dengan beberapa contoh. Kalau bencana alam tiap kali terjadi selalu ditutupi dengan tidak ada masalah, maka kita tidak akan pernah melihat bahwa kita itu tidak pernah peduli. Mungkin saudara-saudara akan mengatakan, ya bukan saya juga yang punya perusahaan tambang, bukan saya juga yang ada di urusan hutan dan kayu. Betul, mungkin ya saudara-saudara. Tetapi mari kita coba lihat untuk kehidupan kita juga. Ketika semua orang hanya peduli pada kekayaannya sendiri, dia tidak pernah punya kebajikan untuk melihat yang besar. Dia bisa baik dalam agamanya, betul kan? Saya rasa orang-orang itu juga mungkin aktivis-aktivis agama masing-masing. Tetapi pertobatan tidak datang hanya dari dia pergi ke gereja atau ke masjid atau ke tempat-tempat lain. Saya kemarin lihat di media sosial ada tulisan di sebuah postingan. Percuma beribadah terus-menerus kepada Tuhan, tapi kau melakukan dosa pada lingkungan hidupmu. Saya bilang benar loh. Percuma kita merayakan Advent, Natal, hidup Tuhan Yesus, umat pemenang, kita pilihan. Ketika kita tidak bisa dengan kebajikan dan hati, dengan cinta untuk bisa melihat apa yang salah. Saudara-saudara, beberapa waktu lalu ketika seorang pejabat mengatakan itu tahun 98 tidak ada kok yang terjadi, nggak ada tuh pemerkosaan. Saya menyampaikan itu dalam kemarahan saya sebetulnya di kelas beberapa waktu lalu. Saya marah sekali kepada orang yang asal bunyi. Kalau dia tidak melihat bukti, saya akan mengatakan ya tidak ada orang yang baru diperkosa lalu datang, nih saya baru diperkosa. Yang saya tahu orang-orang yang mengalami itu adalah orang-orang yang ada di dalam penderitaan dan luka batin yang serius. Di dalam ketakutan dan rasa malu yang serius. Jadi kalau seorang pejabat menteri lagi, dan ini menteri yang sama yang angkat Pak Harto ya. Ketika dia adalah orang yang harusnya bisa berhati-hati di dalam berpikir, di dalam merasa. Bagaimana ketika dia mengatakan itu, bagaimana banyak orang-orang Tionghoa, karena saya adalah pendeta GKI. Bagaimana Sinode Gereja Kristen Indonesia di Jakarta berusaha untuk mendampingi begitu banyak orang-orang Tionghoa yang pada saat itu terluka karena pemerkosaan. Lalu kita mendengar nggak ada kok peristiwa itu. Itu melukai yang kesekian kali. Dan itu bentuk dari ignoring, pengabaian pada apa yang benar dan apa yang salah. Dan ketika kita tidak pernah mampu melihat itu dengan tegas, kita tidak punya kebajikan, tidak punya cinta,
tidak pernah ada pertobatan. Kalau bangsa ini selalu diharapkan untuk bertobat, bangsa ini hanya akan bertobat kalau bangsa ini berani untuk bicara tentang yang benar. Kalau kita tidak bisa berharap pada para pejabat, kita bisa mulai dengan kita gereja berani tidak mengatakan mana yang benar, mana yang salah. Maka kalau oke lah itu pejabat-pejabat ya, tapi balik ke kita, saudara-saudara, berani enggak di dalam keluarga-keluarga, suami, istri, anak, berani mengatakan bahwa saya salah kalau saya menjadi seseorang yang tidak peduli pada orang tua saya yang sakit. Saya salah ketika saya menjadi ayah yang hanya memaksakan kehendak dan membuat anak saya terluka sampai tua. Saya salah kalau saya menjadi ibu yang tidak peduli pada hati dan rasa dan kerinduan anak-anak saya untuk merasakan kehangatan, bukan hanya merasakan kekerasan. Saya berani tidak mengatakan bahwa saya mempunyai sesuatu yang saya mau perjuangkan. Gereja ini berani untuk mengatakan bahwa GBKP Runggun Yogyakarta bersama dengan semua gereja-gereja yang ada di Yogyakarta dan di Indonesia, kita berani mengatakan yang salah tidak boleh dibenarkan dan yang benar harus kita perjuangkan. Dari situ pertobatan menjadi masuk akal. Saudara-saudara, semoga Tuhan memberkati saudara-saudara dan menguatkan. Masih ada minggu Advent ketiga dan keempat, khotbah ini akan dilanjutkan oleh pendeta yang lain, saudara-saudara, supaya enggak kepanjangan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami menyadari akan semua kelemahan dan kekurangan kami. Berikanlah kami kesempatan dan kemampuan agar kami perlahan tetapi pasti bahwa kami bersedia di dalam masa Advent dan masa-masa selanjutnya. Kami menjadi gereja yang tidak hanya membiarkan apa yang kelihatan baik menjadi hal yang sudah selesai, tetapi justru di tengah-tengah segala hal yang kelihatannya baik, kami selalu harus menggunakan cinta kasih, kebajikan dan kebijakan untuk menimbang dan melihat apa yang seharusnya kami perjuangkan. Berikan kemampuan kepada gerejamu, berikanlah penyertaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengundang kita bersama-sama untuk bangkit berdiri bersama gereja di segala tempat dan waktu. Kita bersama-sama mengungkapkan keyakinan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita katakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua warga gereja diundang untuk bersama-sama mensyukuri atas berkat yang Tuhan sudah beri, tetapi sekaligus juga menjadi bagian dari kesediaan kita untuk terlibat dalam pelayanan Tuhan melalui gereja. Karena itu kita akan memberikan persembahan syukur kita, dan firman Tuhan mendasari persembahan ini dari Filipi 4 ayat 19 berbunyi demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus. Saudara-saudara, persembahan akan dilakukan dengan kantong persembahan seperti biasa.
2 kantong persembahan yang akan diedarkan. Saudara-saudara juga diundang untuk ikut mendukung keluarga saudara kita yang sedang mengalami bencana alam melalui persembahan khusus yang ada di kotak persembahan, dan saudara-saudara diundang untuk maju ke depan untuk memberi. Mari saudara-saudara kita iringi pengumpulan persembahan ini dengan PKJ nomor 261. Kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur
Mari saudara-saudara kita berdoa sekaligus juga kita berdoa syafaat. Tuhan, inilah persembahan yang kami berikan sebagai wujud dari rasa syukur, tetapi juga sekaligus wujud dari kesediaan kami untuk ikut serta di dalam pelayanan gerejamu, di mana gereja Tuhan dipanggil untuk menyatakan kebenaran, untuk memperjuangkan kebaikan, untuk menghadirkan cinta di tengah-tengah kehidupan umat manusia, di tengah-tengah lingkungan yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah semua ini boleh menjadi berkat dan cinta kasih yang nyata. Demikian juga ketika kami mau memberikan persembahan syukur, persembahan khusus untuk bencana alam, khususnya di Sumatera pada saat ini, dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, juga bencana alam yang mulai juga terjadi di berbagai tempat lainnya di wilayah Indonesia. Tuhan, pada saat ini kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Kami mau mengingat banyak orang-orang yang menderita karena bencana ini. Mereka yang mungkin juga adalah bagian dari keluarga dekat kami. Mereka yang adalah kerabat. Mereka orang-orang yang ada di dalam kesusahan. Ketika rumah tempat tinggal mereka tersapu banjir, ketika pekerjaan mereka tidak bisa dipertahankan, bahkan ketika kedukaan terjadi di mana-mana, 800 orang lebih meninggal dunia, 500 orang lebih belum ditemukan, ribuan orang di dalam kesusahan. Ya Tuhan, kami mau datang kepadamu di dalam kesedihan, di dalam keprihatinan, di dalam kebingungan. Kami memohon kekuatan dan pertolongan dari Tuhan, agar kiranya cinta-Mu dapat dirasakan, cinta-Mu dapat menyapa mereka, menguatkan dan membantu kami semua, sehingga di tengah-tengah kedukaan ini dan kesulitan, kami boleh tetap melihat harapan. Tetapi kami juga memohon ya Tuhan, bahwa kami, orang-orang yang ada di sekitar mereka, pemerintah, masyarakat, gereja, keluarga, maka kami tidak pernah menjadi orang yang hanya berpura-pura baik. Kami harus mengelola hidup kami dengan cinta yang mula-mula, cinta yang Tuhan ajarkan, yang membantu kami untuk menjadi bijaksana dan memiliki kebajikan. Cinta yang bukan hanya ingin dipamerkan di media sosial. Cinta yang bukan hanya ingin dipamerkan tetapi sebetulnya tidak memiliki kepedulian. Pakailah orang-orang yang ada di sekitar mereka yang membutuhkan. Orang-orang yang memiliki ketulusan dan kesungguhan untuk memperjuangkan cinta Tuhan. Dan karena itu kalau gerejamu mau terlibat, termasuk jemaat Tuhan di tempat di sana, di Sumatera, termasuk jemaat Tuhan GBKP, Tuhan pakai gerejamu di dalam kesungguhan, kemurnian dan ketulusan, di dalam kebajikan dan kebijakan, di dalam cinta yang Tuhan ajarkan. Tolonglah kami. Ya Tuhan, pada akhirnya kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai masyarakat bangsa Indonesia. Mereka yang menjadi pemerintah, mereka yang bekerja untuk kepentingan masyarakat, kami semua. Tuhan, tolonglah kami agar kami menjadi bagian dari sebuah pertobatan yang serius. Pakailah gerejamu untuk mendorong pertobatan itu terjadi, sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa yang lebih baik dari waktu ke waktu, di dalam kehidupan sehari-hari dan bukan hanya dikatakan. Ya Tuhan, inilah doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, sahabat kami. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Kita nyatakan tekad kita secara bersahutan. Tuhan segera datang. Apa tekad kita semua? Aku tetap hidup di dalam janji-Mu Tuhan dan tetap setia menanti kedatangan-Mu. Tuhan adalah terang kehidupan, Dialah Raja Damai, sumber pengharapan. Hanya Engkaulah pengharapanku,
Bagimu kupersembahkan hidupku untuk menjadi terang dan damai bagi dunia, dan aku hidup di dalam keadilan-Mu, Tuhan. Mari kita meneguhkan tekad kita dengan NKB 211. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jeri-Mu demi Tuhan Yesus kami hargai benar olehnya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di sorga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hiduplah di dalam damai sejahtera Allah. Tetaplah setia di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Tetaplah setia untuk memperjuangkan cinta kasih dan kebenaran yang datang dari Tuhan. Dan dengan demikian, hiduplah di dalam keadilan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah yang adalah sumber pengharapan, Dialah yang membuat hidup saudara-saudara aman dan tentram, menyertai saudara sekalian. Amin.
Jemaat yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Jemaat yang terkasih sudah boleh duduk kembali, dan kami harapkan jangan dulu pulang karena masih ada beberapa acara yang akan kita laksanakan. Baik, yang pertama kami mengundang pengurus atau panitia Natal untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan Natal kita. Mari kami undang ke depan panitia Natal Runggun supaya bisa mensosialisasikan Natal Runggun kita. Mari. Oke, shalom semua orang tua kami dan teman-teman kami. Jadi di sini kami berdiri di hadapan orang tua dan teman-teman kami semua. Ada ketua, bendahara dan sekretaris panitia Natal Runggun Yogyakarta tahun 2025. Kami mau menyampaikan bahwa di tahun ini tema Natal kita ialah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Dengan acara Natal kita nanti di tanggal 24, tanggal 25 dan tanggal 26. Tanggal 24 jam 6 sore sampai jam 8 malam, dress code kita nuansa hijau. Tanggal 25 jam 8 sampai jam 12, dress code nuansa biru. Tanggal 26 jam 8 pagi sampai jam 11 siang, dress code nuansa merah. Nah, jadi terkait ini kami akan lampirkan juga di Momo di tanggal 14 Desember nanti, bisa kita perhatikan bersama-sama. Nanti untuk terkait dress code bukan diwajibkan dari kami panitia, tapi sebisanya kita menyesuaikan warna sama yang udah ditentukan panitia. Kalaupun nanti tidak bisa, nggak apa-apa, hadir aja kita di Natal karena target kita di Natal ini adalah kebersamaan kita. Adapun nanti lokasi Natal kita di ketiga harinya itu di gereja kita GBKP Runggun Yogyakarta. Dan hari ini kami umumkan bahwa taken list sudah mulai kami jalankan. Dalam hal ini kami meminta nanti bantuan dari pengurus sektor untuk menyebarkan taken list. Dan taken list permata nanti disebarkan oleh panitia. Yang selanjutnya kami beritahukan bahwa kami membuka sponsorship dengan paket yang kami sesuaikan. Nanti boleh menjumpai kami panitia di depan gereja. Hari ini kita ada bazar. Bazar kita hari ini ada cimpa. Jadi untuk kamu yang udah pengen ada cimpa, mungkin udah rindu makan cimpa, belum makan cimpa selama ini, boleh kamu ambil nanti di panitia Natal. Dan di tanggal 13 dan 14 Desember nanti akan kami buka bazar besar dengan menu cipra ayam. Nanti untuk bazar-bazar kami harapkan semua kita bisa ikut serta dalam membantu panitia Natal untuk bersama-sama kita menghabiskan bazar yang sudah kami sediakan. Dan hari ini kami agendakan ada pengundian jadwal untuk mengisi persembahan pujian. Untuk mengisi persembahan pujian nanti, ini ada persembahan pujian dari tiap kategorial dan sektor. Jadi kami harapkan nanti pengurus masing-masing kategorial dan pengurus sektor bisa untuk datang perwakilan ke ruang mana bang? Boleh datang ke ruang konseling untuk cabut nomor undian untuk mengisi persembahan pujian. Nanti kami harapkan ikut serta kita dalam menyukseskan acara kami ini. Bujur. Ya, sekali lagi kami simpulkan ya, karena temanya ini adalah Natal kita, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Jadi kami mengundang, mana tahu ada keluarga kita yang datang sini, ayo kita ramekan, ajak kita beribadah, merayakan Natal di gereja kita ini, Runggun Jogja ini. Jadi yang perlu diperhatikan, tanggal 24, 25, 26 ada dress code-nya. Tanggal 24 kita mulai jam 6 sore, dress code hijau. 25 mulai jam 8, dress code biru. Tanggal 26 mulai jam 8,
sekaligus nanti ada lakon Pridin di situ. Kita dress code-nya merah. Jadi mohon diperhatikan, di dalam momo pun nanti akan ada varian Natal. Dan besar harapan kami panitia, karena Natal ini membutuhkan dana yang cukup besar, kami harapkan bantuan orang tua kami, keluarga kami, semua yang ada di sini, alumni, untuk membantu mensukseskan Natal kita melalui donasi dana. Program-program pencarian dana sudah disebutkan panitia tadi lewat bazar dan taken list. Dan harapan kami dari pengurus sektor, baik itu Filipi, Galatia dan Korinti, ayo kita bekerja sama-sama kita sukseskan. Mari kita bantu panitia Natal untuk taken list ini, supaya jalannya Natal kita ini berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan dan sukacita kita bersama tentunya. Itu harapan kami. Ini mungkin yang bisa kami tambahkan dari kepanitiaan Natal ini. Mungkin dari komisi ada tambahan? Oke, itu momo dari dan sosialisasi dari panitia Natal. Kami persilakan. Untuk selanjutnya kami mau menyambut saudara-saudara terkasih yang berulang tahun di dalam minggu ini. Bagi saudara-saudara terkasih yang berulang tahun di minggu ini, apakah ada hadir di dalam kebaktian kita ini? Kalau menurut data ada 2 orang Mamre dan 1 orang Permata. Permata ada Abel Perangin-angin, dan kalau dari Mamre ada senina kami Bapak Gavin dan Bapak Aurel. Apakah ada yang hadir dalam kebaktian pagi hari ini? Tidak ada ya. Selanjutnya kami mau mengundang saudara-saudara terkasih yang pertama kali hadir dalam ibadah kita. Apakah ada? Jika ada, silakan maju ke depan. Orang tua kami mungkin yang dari yang wisuda kemarin dari keluarga Lodi. Adakah adik keluarga atau saudara-saudara terkasih yang hadir baru pertama kali datang ibadah di tempat ini? Ya. Mari pertandakan lebih ya. Ya, bujur ni taman Tuhan, ija engkau baci kita jumpa, ibas kebaktin di tengah-tengah Runggun Yogyakarta. Ya, jadi sini hamati kami kam Majelis Runggun GBKP Yogyakarta, bagi bekam kekelangan kami kerina ngawan perpulungan GBKP Yogyakarta, jenda petandakan kami diri kami, aku mergaku sembiring, berai-berai purba, kempu perangin-angin, binuang barus, kampah purba, solerna sembiring kembaran. Jadi ya endam karena aku, jadi aku gelarku Wimpi Sembiring, penggelaran Bapak Laudi Sembiring. Ya arkiteken ikut enda sebelahku. Nande loading ko kabiya maka ikut kena aku, maka petanda kena lebih diri nama kakariku sambung bagian ko kabendi. Ya bujur, aku peku petandakan ka gelarku Setiana Burukaroka Caribu, aku bre-bre ginting. Jadi kami tadi lauci arkiteken derbi anak tasilau di wisuda, maka kami reh ku Yogyakarta. Endam sitik perkenalan di bas kami nari bujur. Iya, ndai niku petandakan saja diri duniku. Kap adi Burukaro pegenangna. Jadi ya siti narikal sini naturang si kelegi kami, kami sehku Yogyakarta enda litluai luhal si pemenakal arkiteken anak di tengah-tengah Jabu, Laudi Sembiring, beri-beri kacaribu, lebih ngaloken tanda wisuda IUKDW. Jadi kami reh suai ras pesan anak ta, maka wisuda pagi aku maka kamreh pak ni naman kawir nandena,
Maka sentabi 4 tahun ia agenda kuliah sekali dengan kami baca jumpa reskam kita kan enda mau pesanna taruhkan asa kuala namu wisuda maka baca sekam Jogja nina ya si pemenang si peduakan ibas kesempatan enda ati kami ngatakan bujur man kam krina senina tulang kami IGBKP Runggun Jogja terlebih-lebih kam majelis Runggun Rikuras Pandita bagi pekrina kam perpulungan jabu-jabu si telu akap kami tulu sektor bagi pekrina pengurus kategorial labor kita kan gegeh beluh kami tapi kam singara-ngara anak kekelengan talaudi maka nggo banci idungina perkuliahanna i UKDW tek kami keleng ate silit baskam enggo ibre kendu nandangi iya maka baci idungina perkuliahanna enda si petelukan kita-kitakan nggodung kuliah maka mulih kami ku Medan saja sileben nge kami karira selaudi rikut pemindonna tanggal siwah kami kari ngonadikan Jogja kami ku Semarang maka ku Jakarta maka ku Loci nina sekali dakalah gia nandai bapak nina beri kesempatan bangku Natal ras tahun baru ras Runggun GBKP Yogyakarta maka anak kekelengan takari Januari maka ia mulih kuloci maka Januari pagi si totokan gelah baci dahi kena dahin detaser silanga mau itentukan bas modra menari adi Solo pagi ate modramen maka jumpa dengan kam pagi ras ia adi tanah karo nina pagi modramen bas ada waktu jumpa kakam pagi ras ia bagaimana kami sinina turang jadi adik locih kam pagi locih Medan nge lo kriya kam dolah Medan locih Medan ya singgah kam rumah ta pengelaranku Bapak Laudi Genduari kami sebagai ketua Runggun Majelis GBKP Locih maka lawu kam dum serah kari dalam misa apai kalak sembiring tekang nindu kami ingin cakari 27 jabujah bagaimana kami bujur menjuah-juah menwata kerina ya Lid ada kenang-kenang. Selamat dari kami perwakilan majelis buat Mama Rasmami Mama kak kali buku kak perban aku beri sembiring kang. Maka selamat Bandung go dung kuliah perkuliahan Lodi. Maka selamat jalan nih arah kami toto kami gelah seh kam ke rumah penuh dengan sukacita. Bujur go banci kamu. Selanjutnya ada perkenalan dari keluarga Yosua, kami undang untuk maju ke depan. Jadi keluarga ini sebelumnya udah belajar katekisasi di sini. Mari. Shalom, maju-ajua. Ku petandakan gelarku Yosua Saputro Tarigan, bebere purba. Kembu Brahmana ngendeherangku imima beru purba bebere tarigan kempu berus kita di pasu-pasu di Ciledug Runggun Ciledug GBKP di tanggal 22 bulan bulan ini November. Kita bertempat tinggal di Jipangan, di Bantul, Kasongan. Sementara kita kontrak situ. Ya, sementara itu saja. Bujur. Berarti kalau di sini nanti kami bisa masuk dalam sektor Filipi. Jadi PA-PA bisa di situ dan berpelayanan di tempat kita. Ini ada kenangan dari kita ya. Oke, ya silakan. Ya jemaat yang terkasih, rangkaian ibadah kita di minggu pagi ini sudah selesai. Jadi kami ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, sampai jumpa di minggu depan.
Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, Kak Tes mintol Kak Tes. Hehe.
Amin.